kalau dari Rantangin sendiri nih Kak, pernah nggak sih ngadepin bahwa oh nih kita lagi masa-masa krisis nih, misalkan kuartal 1 nih, kita ngelihat bahwa ada penurunan signifikan dari Rantanginnya sendiri, nggak ada alur kas yang masuk, nggak ada cash flow yang masuk. Jadi kalau misalkan dari kakak sendiri sebagai seorang CEO ini nanggepin situasi krisis ini seperti apa sih Kak? Kalau dari Rantangin sendiri, Rantangin pernah waktu itu hampir sebulan nggak ada orderan sama sekali. Kan biasanya kalau setiap bulan itu ada orderan minimal 5 gitu. Kalau paling banyak bisa sampai 10, belasan gitu. Pernah waktu itu di bulan apa ya, lupa. Masih di awal-awal tahun itu nggak ada orderan sama sekali. Jadi caranya itu kalau emang kita nggak bisa mengandalkan dari penjualan, kita ikut program gitu. Entah kita ikut lomba atau apa. Karena waktu itu juga pernah kita ikut lomba, terus menang juara 1 dan uangnya itu kita kumpulkan masuk ke kas Rantangin. Education Podcast, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang buat teman-teman yang lagi nonton di podcast kita yang perdana, yang pertama kali. Kali ini kita bakal ngapain sih teman-teman? Teman-teman pasti pada penasaran kan? Oke, sebelum kita mulai podcast ini, izinkan aku buat perkenalan diri dulu. Kenalin, nama aku Terry Andrew William dari program studi S1 Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Dan teman aku, saya Fikri Nugraha dari program studi Manajemen Universitas Negeri Jakarta. nah, satu lagi nih narasumber yang paling kita tunggu-tunggu. Kakak, boleh silakan perkenalan diri. Oke, halo semua, perkenalkan nama aku Nahda Khaira, aku dari Prodi PDSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan 2019. Oke nih, sebelum mulai, kita mau bincang-bincang dulu Kak, sedikit. Aku pengen lihat perkembangan zaman ini sejauh ini tentang startup. Oke, yang pertama itu kita tahu nih sekarang mulai dari awal COVID itu kan mulai marak-marak tentang startup, tentang perusahaan yang berbasis teknologi. Oke, sepengetahuan aku dulu nih Kak, startup itu kan emang perusahaan yang berbasis teknologi itu yang menjadi paling utama, jadi paling dasar. Terus selanjutnya tuh, tapi aku ngeliat kesini bahwa perubahannya itu ternyata mungkin dulu perusahaan itu memang profitable, tapi sekarang lebih cenderung ke arah valuable. Nah, menurut kakak startup itu apa sih? Oke, kalau menurut aku startup itu betul kita lagi menekankan value karena yang nama startup itu berbeda dengan perusahaan konvensional. Kalau perusahaan konvensional bisa aja dia jual produk ini terus kompetitor lain juga sama. Cuman kalau startup ini kita lebih menekankan value-nya atau biasanya disebut dengan value stream-nya. Jadi kelihatan dari kompetitor A, kompetitor B, kompetitor C itu tuh kelihatan apa sih perbedaan dari startup A, B, C ini. Jadi kita lebih menekankan dengan keunikan dari produknya itu. Dan kalau untuk profit sendiri, yang namanya startup kan masih baru rintis ya, jadi masih beberapa tahapan awal gitu atau tahun-tahun awal. Dan untuk beberapa tahun pertama itu emang profitnya masih rendah atau bahkan cenderung kita lebih sering bakar uang terlebih dahulu ya. Tapi kalau misalkan untuk beberapa tahun kemudian itu akan muncul gitu profitnya. Jadi untuk sementara, untuk awal-awal itu emang kita menekankan value-nya apa sih yang bisa kita jual dibandingkan dengan kompetitor lainnya gitu. Jadi menekankan value dibandingkan profit kalau untuk tahun-tahun awal. Ya, berarti untuk memang startup itu cenderung mereka tuh mungkin yang sering kita dengar kayak Shopee, Tokopedia, mereka tuh cenderung mengeluarkan uang terlebih dahulu untuk meningkatkan value. Iya, tahun-tahun awal ya. Oke. Seperti yang kita tahu, kakak ini kan punya perusahaan yang namanya Rantangin ya Kak? Iya, betul. Nah, kita ini penasaran dong, boleh dong kakak mendeskripsikan perusahaannya kayak seperti awal mula berdirinya, lalu awal mula kapan perusahaan terbentuk, seperti tim, visi, misi, dan tujuannya Kak? Oke. Kalau untuk Rantangin itu awalnya jujur kita dari PKM. Dan itu UNJ ngeluarin program internal ya. Ada namanya PKM, PMW gitu. Nah awalnya itu kita ngebentuk tim untuk join di program tersebut. Awalnya emang untuk nyari hibah sih untuk modal awal. Karena kan kalau startup yang baru rintis kan pasti modalnya itu dari kalau nggak investor ya dari modal sendiri atau nyari-nyari dari inkubator lain. Nah kalau kita ikut dari program itu, terus lama-kelamaan si CEO-nya ini, si Ilham ngajakin gimana kalau ide kita ini kita jadiin startup aja gitu, alias bisa kita dapatkan profit dari ide tersebut. Jadi nggak cuman kayak ikutin lomba terus dapat uang gitu. Jadi emang betul-betul dijalankan. Nah setelah itu
kita melihat sebuah permasalahan itu dari lingkup UNJ. Kita ngeliat kalau UNJ itu kan mahasiswanya banyak acara ya, terutama organisasi-organisasi. Nah, kita melihat kalau misalkan acara-acara itu kadang tuh mahasiswa tuh males untuk nyari makanan, maunya tuh instan. Kayak misalkan kita lihat ya kecenderungan mahasiswa atau masyarakat Indonesia ini lebih sering akses gadget untuk shopping, GoFood dan lain sebagainya. Nah, kita melihat ada peluang dari digitalisasi ini. Nah, kita menjadikan ide kita ini gimana bisa diterima oleh masyarakat, khususnya dari target terkecil dulu nih, dari UNJ, dari mahasiswa atau sivitas UNJ. Nah, setelah itu kita melihat ada potensi, adanya masalah, dan juga adanya tim, dan kita optimis untuk ngebentuk ini sebagai startup yang bisa dikembangkan seperti itu. Ya berarti memang rantangan ini awalnya tuh dari PKM dulu ya? Betul, dari program di UNJ. Dari PKM abis itu direalisasikan? Iya, betul. Oke, kalau boleh tahu sebelum itu ada berapa tim sih Kak di dalam sebelum mulai rantangan ini untuk awalnya PKM? itu sekitar 5. Jadi sebenarnya itu sebelum dijadiin ke program PKM, idenya itu untuk mata kuliahnya anak Ilkom, si Ilham, terus Aditya sama Ridwan. Awalnya mereka bertiga gitu. Nah, setelah itu ada bisa dibilang pivot ya. Jadi awal tuh idenya itu bukan catering, jadi untuk makanan sehat gitu. Setelah kita melihat potensinya itu nggak terlalu besar dibandingkan catering, akhirnya kita ngerubah konsep. Nah, mengubah konsepnya itu di PKM gitu. Jadi awalnya 3 orang untuk makul, terus dikembangkan jadi 7 orang untuk saat ini. Oh, berarti ada sejarahnya lagi ya sebelum? Ada sejarahnya lagi, betul. Oh, berarti panjang nih, menarik nih. Oke, nah sebelum itu kita tahu nih Kak, berarti kan udah tahu nih kita perjalanan rantangin gimana, awal mulanya terbentuk gimana, bahkan sampai pivotnya pun kita udah tahu. Nah sekarang sebelum kita masuk menjerumus lebih mendalam, sebenarnya aku pengen tahu dulu nih, Kakak ini di rantangin ini berperan sebagai apa sih Kak? Oke, kalau aku sebagai COO, Chief Operating Officer, dan juga aku menghandle social media dan juga marketing gitu. Jadi karena kita SDM-nya masih 7 ya, jadi saling nge-backup gitu, dan juga dibagi-bagi gitu untuk pembagian kerjanya. Berarti kurang lebih sama kayak direktur operasional? Betul. Oke. Sama, dulu aku juga sedikit cerita, dulu aku juga pernah sempet jadi COO, cuma memang sebelum aku masuk kuliah, dan itu aku ngebangun usaha sama temen aku. Nah, untuk membahas lebih lanjut nih Kak, kan mungkin penonton semua teman-teman juga pengen tahu nih, aku juga sebetulnya penasaran kalau misalkan jadi seorang COO ini atau direktur operasional ini, menurut Kakak yang baik dan yang benar itu seperti apa sih Kak? Oke, kalau menurut aku COO yang baik itu yang bisa membuat dari setiap member itu membentuk bonding gitu, karena kan kita yang namanya kerja sama dengan orang lain, kita harus meningkatkan gimana komunikasinya yang baik, interaksi yang baik gitu. Jadi yang pertama, kuatkan bondingnya terlebih dahulu, terus juga kuatkan komunikasi. Kalau tips dari aku sebagai CEO, karena kan member rantangin ini anak UNJ semua ya, jadi sering kayak nanya-nanya di luar pembahasan kerjaan gitu. Jadi dalam artian bonding aku dengan member rantangin itu tuh nggak sebatas kerjaan aja, tapi itu sebagai keluarga juga. Jadi kalau misalkan kita udah nganggap dia sebagai keluarga, pasti untuk menjalankan sebuah visi dan misi yang sama itu tuh bakal lebih kuat gitu. Jadi bondingnya dikuatkan dulu, terus kita bikin visi dan misi yang sama. Itu sih menurut aku CEO yang baik kita. Oke, terus balik lagi nih Kak, sebelum itu sebelum masuk ke CEO lagi nanti aku juga pengen tanya nih Kak soal terkait dengan perizinan. Karena kan mungkin ada beberapa teman-teman juga yang bingung bedanya perusahaan konvensional sama startup itu seperti apa sih? Bagaimana dengan terkait dengan perizinan dan lain-lain, surat menyurat. Kan mungkin kalau misalkan sekarang tuh PT itu kan dibagi ada 4 ya. Ada yang persekutuan modal itu yang cenderung umum, yang kecil, menengah, besar, sama yang terakhir itu tanpa modal. Betul. Dan bahkan 25% ya kalau nggak salah minimal disetorkan ke pemerintah. Nah itu bagaimana Kak terkait dengan perizinan dari startup dan rantangin sendiri? Kalau dari rantangin, karena kita masih merintis, badan hukum yang rantangin ingin kembangkan itu sebenarnya PT. Cuman karena saat ini modalnya itu belum sampai 50, sedangkan 50 juta itu kan sebagai syarat minimum untuk pengajuan PT ya. Dan itu pun udah dikategorikan sebagai level terkecil gitu. Kalau menengah itu kalau nggak salah 50 sampai 100 juta, terus kalau atas itu di atas 100 juta.
Kalau CV itu tanpa modal. Dan kalau kita itu PT, cuman karena modal untuk saat ini itu belum sampai 50. Dan juga tadi aku bilang, kita kan masih mengandalkan inkubator, program-program UNJ. Jadi modalnya itu kita kumpulkan masih untuk tahap marketing validation gitu. Jadi untuk tes market di lingkup-lingkup UNJ atau sekitar. Jadi kita sambil cari profit juga, cari juga evaluasi dari pemasarannya, penjualannya kayak gitu. Jadi untuk menglegalisir badan hukumnya itu belum sampai tahap sana. Cuman sudah ini, maaf ya, sudah sampai haki merek itu udah kemarin. Nah, kalau rantang ini dalam proses pembuatannya masuknya ke dalam klasifikasi yang mana sih, Kak? Dan pengimplementasiannya itu sulit apa enggak? Oke, kalau untuk saat ini, kalau misalkan modal kita sudah sampai 50, kita berarti masih masuk ke klasifikasi yang kecil itu, menengah kecil. Lalu kita kan belum sampai modal 50 juta ya, jadi untuk saat ini kita masih mengembangkan untuk mencari profit, seperti tadi aku bilang, gitu. Dan untuk kendalanya sih itu kita masih memerlukan biaya yang lebih, sedangkan kalau investor itu kan harus persyaratannya harus ada badan hukum terlebih dahulu ya baru bisa naruh saham gitu. Tapi karena kita belum, jadi kita masih mengandalkan gimana caranya untuk mencapai 50 juta itu dengan inkubator, lalu penjualan, program dan sebagainya. Nah, kita tahu nih, balik lagi ke startup. Kalau perkembangan zaman itu kan tadi yang sudah kakak bilang bahwa emang banyak kok rata-rata manusia yang berubah cenderung ke arah teknologi. Nah, semenjak ada COVID ini, good and services ini berubah total. Mulai dari yang dulunya sering keluar, makan di luar, sekarang udah mulai GoFood, Gojek, segala macam. Nah, untuk rantangin ini tantangannya apa sih Kak? Sama hambatannya di pasca COVID dan di masa COVID ini sendiri? Oke, justru kalau menurut aku ya, bukan menurut aku, tapi ini sebagai sebuah potensi dari rantangin, kita melihat adanya perubahan dari pola masyarakat dalam menjual atau dalam membeli suatu produk itu kan sudah arahnya menjadi digital ya, serba digital. Ini menjadi sebuah potensi bagi rantangin, karena yang pada dasarnya kalau misalkan masyarakat umumnya mencari catering terus membuang waktu, tenaga, dan belum lagi kalau misalkan cateringnya itu tuh susah ditemuin karena mereka nggak punya nggak punya stand atau tempat yang bisa dikunjungi, itu kan susah banget ya. Padahal potensi dari UMKM untuk menjual produknya itu besar, apalagi kalau misalkan kualitas rasanya itu bagus gitu. Nah, ini menjadi sebuah potensi di mana cara kita bisa memasarkan UMKM melalui teknologi atau digital seperti itu. Dan kalau misalkan dikatakan apakah COVID ini mempengaruhi ide kita, itu sangat mempengaruhi, cuma kita melihat ini sebagai sebuah potensi peluang besar untuk rantangin karena perubahan pola dari masyarakat itu gitu. Oh, justru ini bahkan bisa menjadi stepping stone sendiri ya buat rantangin sendiri. Nah, terus kalau misalkan ditanya bahwa kakak udah ngejelasin panjang tadi bagaimana ternyata bahwa adanya COVID ini justru malah menjadi titik balik atau stepping stone-nya buat rantangin sendiri. Dengan adanya seperti itu, yang pengen aku tanyain lagi untuk balik lagi ke permasalahan di awal bahwa rantangin ini tuh tercipta kan mulai dari PKM tadi, dari dari program-program dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, sebelumnya ini tuh dibangun di awal COVID atau sebelum COVID, Kak? Oke, kalau sebelumnya ini ada sejarah panjang ya, aku boleh cerita agak panjang. Boleh. Jadi CEO-nya cerita juga sebelum dia nemuin tim ini, awalnya banget itu malah tahun 2020 atau 2019, aku kurang ingat. Itu jauh sebelum COVID, itu 2019 kan? Oke, di pertengahan COVID. Nah, waktu itu tuh masih dibentuk sebelum matkul. Jadi gini, alurnya tuh dibikin dulu kan CEO-nya itu dari Medan ya. Jadi dia bikin tim dulu di Medan. Setelah di Medan, di matkul, baru di program UNJ, baru kita jadikan startup. Jadi pas yang di Medan ini itu sekitar tahun 2019 pertengahan. Dan itu sudah mencari wawancara observasi dari UMKM sekitar sana, bahwa emang itu tuh ada dampak buruknya untuk UMKM, terutama banyak yang gulung tikar juga kan semenjak itu menjadi sebuah potensi dari rantangin untuk meningkatkan penjualan UMKM. Cuman waktu itu kan bukan untuk catering ya, maksudnya masih untuk makanan sehat gitu. Jadi itu sih Kak. Oh, berarti
kenyataannya bahwa ini tuh mulai bahkan sebelum ada COVID sendiri ya. Ya, sebelum ada COVID sendiri. Nah, Di pertengahan COVID maksudnya. nah kalau misalkan bicara dampak, apakah rantangan ini justru benar-benar ternyata dampaknya itu begitu signifikan begitu terjadinya COVID? Apakah seperti itu, Kak? Oke, kalau untuk ini dilihat dari UMKM-nya atau gimana? Dilihat dari rantangannya sendiri juga bisa. Oke, kalau dari rantanginnya justru melihat ini sebagai sebuah peluang ya. Jadi dari COVID itu membuat adanya peluang besar bagi rantangin yang awalnya kita pikir kayak masih setengah-setengah gitu, kayak ini bakal meningkatkan UMKM atau mensejahterakan UMKM gak ya? Ternyata setelah terbukti dari tahun 2019, 2020 bahkan sampai tahun 2023 ini ternyata memang betul bisa terrealisasikan karena dampak COVID itu. Oh, justru emang berdampak banget ya? Iya, sangat berdampak banget. Jadi perkembangannya itu lebih eksponensial atau gimana, Kak? Atau linear? Kalau justru dibilang linear juga enggak, jadi tuh kita melihat adanya dari apa namanya, dari tahun ke tahun itu tuh semakin meningkat kayak gitu, Kak. Jadi lumayan banget kalau untuk Oke. peluangnya. Kak, saya penasaran, tadi kan rantangnya ini masih PT kecil ya, karena Iya. modalnya belum sampai 50 juta. PT kecil untuk badan hukum. Iya. Kalau untuk badan hukum dikatakan sebagai PT kecil itu kan kalau kita sudah sudah mengirim persyaratannya itu, SK-nya. ya sudah dengan SK sebagai macamnya. Tapi kalau misalkan belum bisa dikatakan sebagai PT kayak gitu, karena dikatakan sebagai PT kalau misalkan sudah ada badan hukum yang diserahkan ke lembaga terkait gitu. Tapi karena kita belum sampai 50 juta, jadi belum bisa dikatakan sebagai PT gitu. Jadi untuk legalitasnya itu masih hakim merek aja gitu. Pastinya kakak untuk mendapatkan modal seperti itu, kakak pernah atau ingin melakukan kerjasama dong, Kak? Nah, aku mau tahu nih, Kak, bagaimana cara kakak buat mengidentifikasi dan memilih vendor atau mitra bisnis yang tepat untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan kakak? Oke, kalau mitra kita saat ini tuh ada dua ya, dari mitra produksi dan juga pengantaran. Kalau produksi itu berarti kita mengandalkan mitra UMKM, dan untuk mitra UMKM-nya ini kita masih mencari di sekitar Jabodetabek, di Jakarta, terutama Jakarta Timur, lalu juga kemarin tersebar di Tangerang, Jakarta Utara juga ada, lalu Jakarta Selatan juga ada. Tuh, jadi belum seluruh Jakarta, tapi overall tuh hampir di seluruh Jakarta dan juga sebagian dari Jabodetabek kayak gitu. Dan untuk pengantaran itu kita bekerja sama dengan Lalamove gitu. Kita bekerja sama dengan Lalamove, dan sebenarnya di Rantangin sendiri itu juga menyediakan namanya transport goods itu untuk pengantaran. Cuman itu untuk di sekitar UNJ aja. Dan itu juga nggak bisa dibilang kita berpartner, karena kita membuat inovasi sendiri gitu. Ibaratnya kayak Shopee kan ada namanya ini ya, driver Shopee Food kayak gitu. Jadi dari internal Rantangin sendiri. Tapi kalau untuk kerjasama itu mitra UMKM dan juga Lalamove gitu, Kak. Oke, berarti memang ada beberapa syarat ketentuan sendiri ya untuk menjadi menggait UMKM itu sendiri. Dari segi kualitas pembuatan proses makanan sampai pengiriman bahkan udah disebutin. Nah, nih sekarang aku pengen lebih dalam lagi soal CEO. Oke. Dulu aku boleh cerita dulu ya? Boleh. Dulu tuh aku sempat buka usaha. Aku dulu tuh usaha ekspor briket. Nah, cuma memang aku ngeliat banyak banget kendalanya, handicapnya itu banyak banget, Kak. Apalagi menjadi seorang CEO, bagaimana koneksi satu antara dengan yang lain gitu kan. Apalagi sama lah, mungkin aku juga jatuhnya cenderung bisa dibilang trader kali ya. Karena memang aku ngambil dari pabrik, aku kirim ke orang di luar negeri, dan untuk untuk menggaitkan antara mereka berdua ini sangat sulit nih, Kak. Jadi memang jadi CEO itu tentu nggak cuma mengandalkan bahwa prosesnya itu harus seperti ini, prosedurnya itu harus seperti ini, tapi kan ada seni di balik itu. Nah, aku pengen nanya nih, Kak, soal CEO sendiri ini, kendala di internal Rantanginnya ini gimana sih, Kak? Oke, berarti ini berhubungan dengan interaksi dan komunikasi dari member satu ke member lainnya. Kalau menurut aku untuk kendalanya itu lebih di komunikasi sih ya. Namanya orang belum tentu juga, misalkan kita bikin inovasi atau bikin gagasan 2 orang, pasti akan ada miskomunikasi, apalagi kalau misalkan lebih dari 2 orang gitu. Dan kalau untuk kendala dari Rantanginnya sendiri biasanya itu di miskom, terutama di waktu, di jadwal kayak gitu. Misalkan ada week limit untuk
tanggal sekian, ternyata yang bisa join itu cuma 3 orang. Nah otomatis sisanya pasti kan miskom kan, walaupun aku udah ngasih kayak resume dari meetnya, itu tetap aja nanti akan ada miskom karena kan gak interaksi secara langsung gitu. Dan lebih seringnya kayak gitu sih kalau miskom, karena waktu, terus juga karena salah persepsi juga sering kayak gitu. Ya kurang lebih sama lah ya. Iya. Balik lagi ke tentang sumber daya manusia. Iya, betul. Komunikasi itu emang bagian paling sulit sih. Karena sebagai selaku CEO juga mungkin memang sudah seharusnya tahu gitu ya bagaimana setiap timnya bekerja, Iya. bagaimana seninya ketik dalam menyampaikan antara satu dengan yang lain. Tentu kan kendalanya pasti beda. Betul. Yang satu yang bisa menerima kritikan seperti ini, yang satu lain tidak bisa menerima kritikan seperti ini. Nah, berarti mungkin kendalanya mirip-mirip nih sama aku nih. Apalagi dulu mungkin aku juga kesulitan bahwa aku perlu ada legalitas, perlu ada kontrak perjanjian kerja yang mungkin nanti akan kita bahas nih Kak, tentang kontrak perjanjian kerja. Lalu kalau tadi Kakak udah bilang bahwa solusinya membuat resume apa dan lain sebagainya. Nah, ada nggak sih Kak solusi lagi mungkin untuk dari sumber daya manusianya sendiri gitu Kak? Oke, kalau aku ini trik dari aku selain yang tadi ya. Keren. Kita harus tahu banget karakter dari orang tersebut gitu. Karena kalau kita udah tahu karakter dari orang, kita tahu gimana caranya kita mendeliver pesan atau saran kita dengan baik ke orang tersebut. Karena misalkan kamu kan berbeda ya wataknya. Cara aku mengkomunikasikan satu pesan ke kamu sama kamu tuh akan beda gitu, gimana cara penyampaiannya. Bisa jadi kalau dia lebih suka kayak dibujuk-bujuk dulu, kalau kamu bisa jadi kayak udah langsung frontal aja, bisa jadi kayak gitu. Jadi harus tahu dulu karakter dari orang tersebut. Dan kalau menurut aku juga ini bukan cuman untuk di startup ya, tapi kalau misalnya dalam kerja kelompok atau yang membutuhkan orang banyak dalam berkelompok, itu harus mengenali karakter orangnya terlebih dahulu kayak gitu. Karena kalau misalkan kita cuma mengandalkan kerjaan aja, kayak membutuhkan dia sebagai dalam aspek kerjaan, khawatir kita nggak tahu personality dia tuh kayak gimana, dan takutnya yang maksud kita A akhirnya tersampaikan jadi C karena itu kita nggak tahu karakter dari dia. Ya, nanti cenderung malah mempengaruhi internalnya Iya, sendiri ya. betul. Mengenai pengaplikasian kontrak kerja seperti yang teman saya katakan nih Kak, tantangan ini kan salah satu startup di bidang jasa ya Kak? Iya, betul. Biasa. Nah, saya ingin bertanya nih Kak, rantangan ini pasti memiliki kerjasama dong dengan UMKM. Iya. Nah, bagaimana Kak cara pengaplikasian kontrak kerja dalam rantangan ini dengan UMKM tersebut? Oke, jadi kalau rantangnya ini bisa dibilang kita open mitranya itu lewat sosial media, khususnya lewat Instagram. Jadi yang pertama itu mereka isi form dulu, isi form yang isinya itu nama usahanya, lalu tahun berdirinya kapan, lalu juga alamatnya, dan juga lokasi. Nah setelah itu nanti dari tim marketingnya akan menghubungi si mitra tersebut. Setelah itu akan diwawancarai terlebih dahulu secara virtual, dan setelah diwawancarai apabila kita merasa sudah oke atau cocok dengan kualifikasi dari rantangnya sendiri, setelah itu kita akan memberikan surat kontrak atau perjanjian kerja dari mitra dan juga rantangin. Setelah itu apabila sudah disepakati keduanya, baru kita akan menjadikan dia sebagai mitra. Tapi terkadang kalau misalkan mitra-mitra terdekat di WNJ itu kita melakukan tester dari makanannya. Kalau misalnya kita merasa kayak agak kurang, itu akan kita tolak, tapi tolaknya nggak secara langsung gitu. Jadi kayak ada beberapa kata-kata yang bisa kita nggak menyinggung gitu loh. Tapi so far, tersirat. Tapi untuk saat ini alhamdulillah ini sih untuk rasa-rasanya oke banget kalau dari mitra rantang ini. Oke, berarti teman-teman yang nonton bisa nanti Iya, mungkin bisa coba. banget. Itu prosedurnya ya. Betul. Nah Kak, balik lagi nih Kak ke pembuatan PT. Oke. Tentunya dalam pembuatan PT itu ada peraturan-peraturan dong. Nah, kita ini penasaran Kak, terkait dengan adanya legalitas untuk perusahaan startup seperti rantangan itu, ngurusnya itu gampang atau enggak sih Kak? Untuk surat sebenarnya gampang kalau ada modalnya banyak ya gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada modal banyak, yang jadi sebuah permasalahan itu gimana cara kita bisa mengumpulkan modal. Karena kalau misalkan udah ngumpulin modal, itu tuh kita juga bisa pakai jasa yang ya betul. Jadi kita tinggal nyediain uang aja, udah nanti mereka yang ngurus. Kita cuma betul pakai notaris, kita tinggal ngasih berkas ini itu seperti NPWP, lalu juga surat izin buka usaha dan lain sebagainya. Itu tinggal gampang kalau ada modalnya. Tapi kalau misalkan ada modal kan menjadi sebuah permasalahan gimana caranya bisa ngumpulin modal itu.
gitu. Kalau dikatakan sulit atau enggak, bisa dibilang sulit ya, karena kan kalau masih merintis pasti yang di benak baik CEO ataupun anggotanya pasti modal gitu. Jadi bisa dibilang sulit Kak. Tapi Kak, setahu aku nih, Ya. sekarang udah ada peraturan yang baru Kak tentang Ya. cipta kerja itu kan. Kalau PT itu ternyata bisa perseorangan. Nah kemungkinan dari rantangan ini visi kedepannya apa mungkin melihat bahwa ada PT perseorangan nih, mungkin dengan adanya PT perseorangan dan undang-undang yang baru ini, apakah Rantangin akan mau gitu Kak? Oke, aku juga pernah dengar kayak gitu juga. Cuman setahu aku untuk investor itu tuh lebih ngelirik yang PT, badan hukum PT ini, Oh, iya. dengan modal 50 juta ini. Dan kemarin juga Rantangin sempat ikut beberapa inkubator bisnis ya, dan disarankan untuk badan hukumnya itu, badan usahanya itu kalau bisa PT aja, karena investor itu lebih ngelirik apabila perusahaan ini tuh sudah berbentuk PT gitu dibandingkan yang perseorangan itu. Karena kalau misalkan investor itu sudah mulai ngelirik ya otomatis perputaran uangnya juga lebih jelas juga dan akan meningkatkan kas dari Rantangin itu sendiri. Oke, tadi kan temen aku udah bahas tentang bagaimana kontrak kerja dan lain-lain. Nah, sekarang aku ngebahas lagi nih, balik lagi kayak seorang kakak yang memiliki jabatan CEO atau direktur operasional. Kalau misalkan di perusahaan kita sebagai karyawan tentu ada KPI ya, Key Iya, Performance betul. Indicator. Nah ini jadi paling penting nih Kak, apalagi kalau misalkan kita punya mitra satu sama lain gitu kan. Gimana cara dari kakak sendiri nih, gimana sih caranya mengukur mitra kerja ini sendiri, memantau kinerjanya, terus bagaimana memastikan bahwa setiap makanan yang diantar itu tetap berkualitas sampai ke konsumen. Nah itu gimana sih Kak cara? Kalau untuk CEO sendiri, kalau kita pakainya OKR ya, yang Objective Key Result, jadi nggak pakai yang KPI. Kalau untuk internalnya kita pakai OKR itu, jadi gimana caranya kita bikin key resultnya dulu, terus nanti setelah itu akan ada skor-skor dari tiap anggota, itu kalau untuk internal. Tapi kalau untuk si mitranya, kita akan lewat review gitu, jadi mengukurnya itu bukan pakai OKR tapi pakai review dari konsumen. Jadi setiap ada penjualan, kita akan chat konsumennya kayak gimana hasil review dari konsumen terhadap makanan si mitra ini, nanti dia akan ngelis gitu-gitu. Setelah itu kan menjadi pertimbangan kita, apabila ternyata reviewnya itu buruk, kita akan mengevaluasi dari si mitra tersebut. Tapi apabila reviewnya baik, akan kita sampaikan ke mitra. Jadi itu akan membuat mitra semakin semangat, dan juga selain itu membuat mitra merasa dipercaya gitu loh, karena setelah pakai Rantangin ternyata banyak pelanggan yang suka sama makanannya gitu. Jadi pakainya review untuk mitra. Berarti memang ada standar-standar sama kualifikasi tertentu ya kalau misalkan dari Rantangin sendiri. Misalkan nih Kak, aku pengen nanya, Ya. kalau misalkan nggak dijawab juga nggak apa-apa. Ya. Aku sebagai pengen nih, aku mitra nih sama kakak, aku punya misalkan catering lah ya. Terus dengan adanya Rantangin tentu pasti aku kebantu dong. Aku bisa ngegapai market yang lain Iya, betul. di luar misalkan dari daerah aku sendiri. Misalkan suatu saat aku ngebuat makanan ternyata kurang enak dan justru malah lama-lama performa aku menurun ini Kak. Nah dari Rantangin ini sendiri itu gimana sih Kak solusinya? Performa menurut itu maksudnya dari mitranya itu sendiri atau mempengaruhi Rantangin? Dari akunya sendiri. Ya, oke. Itu kita sebagai Rantangin, kita bakal memberikan evaluasi terlebih dahulu ke mitra, seperti misalkan kita mungkin lewat virtual ya, apa sih namanya? Sharing mungkin ya. Sharing. Dan setelah itu kita akan memberikan jabaran evaluasinya dari konsumen, dan apabila dia merasa kayak oh iya benar juga ya, dari evaluasi konsumen ini bisa diperbaiki loh apabila kita mau perbaiki, karena kan apabila adanya evaluasi itu kan bakal meningkatkan performa dari dia sendiri ya, dari mitra. Tapi kalau misalkan ternyata dia nggak setuju sama si eval itu, ya itu balik lagi ke dia, kita serahkan ke mereka apakah ingin melanjutkan sebagai mitra kami atau ya udah selesai kayak gitu. Oh berarti justru malah Rantangin ini lebih cenderung mitra itu bukan cuma sekedar berbisnis ya, tapi memang ada value lebih yang Iya, ditawarkan betul. oleh Rantangin, bahwa ketika kamu bermitra dengan saya, bahwa saya akan promosikan kamu, saya akan menggunakan kamu. Nanti ketikanya ada penurunannya, justru malah dari Rantangin sendiri ya yang ngasih evaluasi ya. Iya, Enggak. itu kalau masih, jadi gini, Rantangin itu kan sistemnya aplikasi ya. Untuk aplikasi
aplikasi. Tapi untuk saat ini yang tadi aku bahas itu masih untuk yang tahun-tahun awal gitu sebelum aplikasi launching. Tapi apabila aplikasi sudah launching itu sudah ibaratnya adalah B2C gitu, jadi business to consumer. Jadi ya udah, apabila konsumennya udah ngasih reviewnya kurang bagus, itu akan akan dihandle oleh si mitra itu sendiri. Jadi dia bakal mikir kalau misalkan review jelek berarti ada yang salah nih dengan segi kualitas dari cara masak atau cara olahnya atau gimana gitu. Berarti sekarang itu cenderung masih B2B Betul, ya? masih Itu ada pivot lagi ya, jadi B2C? jadi B2C. Oke. Karena kan kalau untuk saat ini kita sebagai penghubung gitu, jadi kita usahakan gimana caranya konsumen dan mitra ini nggak bisa bertemu kalau saat ini. Tapi kalau sudah di aplikasi bisa dipertemukan karena kan itu sistemnya seperti GoFood, Gojek dan sebagainya gitu. Baik lagi nih ya, kalau misalkan suatu saat nanti ada kita mungkin nggak tahu ya kemungkinan yang di depan yang bakal terjadi itu kayak gimana. Kalau dari Rantangin sendiri nih Kak, pernah nggak sih ngadepin bahwa nih kita lagi masa-masa krisis nih, misalkan kuartal 1 nih, kita ngeliat bahwa ada penurunan signifikan dari Rantanginnya sendiri, nggak ada alur kas yang masuk, nggak ada cash flow yang masuk. Jadi kalau misalkan dari Kakak sendiri sebagai seorang CEO ini nanggepin situasi krisis ini seperti apa sih Kak? Kalau dari Rantangin sendiri, Rantangin pernah waktu itu hampir sebulan nggak ada orderan sama sekali. Kan biasanya kalau setiap bulan itu ada orderan minimal 5 gitu, kalau paling banyak bisa sampai 10, belasan gitu. Pernah waktu itu di bulan lupa, masih di awal-awal tahun itu nggak ada order sama sekali. Jadi caranya itu kalau emang kita nggak bisa mengandalkan dari penjualan, kita ikut program gitu, entah kita ikut lomba atau apa. Karena waktu itu juga pernah kita ikut lomba, terus menang juara 1 dan uangnya itu kita kumpulkan masuk ke kas Rantangin kayak gitu. Jadi kita nggak mengandalkan penjualan aja untuk awal-awal ini, karena kan nanti kan terbagi untuk variable cost-nya dan juga variable satu lagi apa? Mungkin ini kayak fixed cost Fixed cost itu, fixed cost dan juga variable cost gitu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan penjualan aja, jadi sisanya bisa ditaruh di fixed cost-nya. Berarti buat teman-teman yang nonton juga solutif banget ya. Iya, kalau nggak cuma dari penanaman modal aja kok, teman-teman yang mungkin emang ngebangun usaha mungkin bisa cari dari program, dari lomba, dari lomba. pokoknya kalau ada uangnya itu udah langsung aja, karena nanti kan bisa masuk ke kas Bener-bener perusahaan. Nah, Oke. sebagai seorang CEO dan pengalaman Kakak nih Kak, pasti tentunya Kakak sudah menjalankan hal-hal tersebut dong Kak, dan Kakak sudah mengalami berbagai risiko dan kendala. Jadi kita ini sebagai calon pengusaha penasaran, gimana Kak cara mengolah risiko yang sudah Kakak alamin dan membuat keputusan-keputusan pentingnya Kak dalam menghadapi situasi yang tak terduga seperti pandemi atau lain. Oke, kalau resiko ini aku lebih ngebahas keuangannya ya. Kalau resiko keuangan yang tadi aku bilang, kita jangan terlalu mengandalkan penjualan. Bisa jadi kita cari cara gimana kita ikut lomba atau ikut program lainnya, karena aku juga sering kan ikut inkubator bisnis bareng temen aku, bareng anak Rantangin juga, dan itu rata-rata mereka sharing startup yang ikut di program tersebut sharing kalau misalkan mereka itu tuh nggak ngandelin dari penjualan aja. Kan ada beberapa startup yang bukan profit gitu, tapi tetap membutuhkan modal yang besar gitu. Jadi caranya itu mereka menarik investor. Sebenarnya emang penting banget sih kita membuat badan hukum itu, karena biar investor lirik dan bisa naruh saham di perusahaan tersebut. Tapi kalau misalkan emang belum sampai 50 juta, bisa pakai saran tadi Kakak ya, pakai perseroan. Dan kalau misal pun nggak memungkinkan, bisa ikut program-program lainnya biar seenggaknya menutup keuangan gitu. Jadi nggak terlalu loss aja gitu kalau misalkan nggak ada keuangan sama sekali gitu. Jadi kita cari cara gimana caranya ikut inkubator, terus juga cari uang dari lomba dan sebagainya. Tapi ini buat teman-teman juga, ini sepengetahuan aku ya Kak. Oke. Tadi kan Kakak mungkin nggak berbentuk badan hukum, nah kan ada juga tuh CV Kak. Iya, CV ya betul. Nah cuma emang CV ini mungkin lebih bahaya ya, Iya, karena kan betul. kalau misalkan Nggak ada badan hukum soalnya. Betul. Selain itu juga kalau misalkan bangkrut nih Kak, harta pribadi tuh bisa ketarik. Betul. Beda banget sama PT kan. Iya, Mungkin betul. PT kalau misalkan memang dikatakan bahwa perusahaan ini pilot, ya hartanya ya dari perusahaan tersebut, bahwa direksinya memang tetap bertanggung jawab. Kalau misalnya ya mungkin yang paling utama tetap direksi. Iya.
para direksi. Tapi kalau misalkan untuk sampai harta pribadi itu enggak. Tapi kalau CV mungkin iya. Apakah itu Kak yang menjadi salah satu bahwa apa kita nggak usah CV dulu aja ya? Apa mungkin nanti Oke. lebih baik kita langsung ke PT gitu? Oke. Ya kalau rantangin sama sekali nggak pernah bikin CV karena itu resiko terbesarnya adalah nggak diadil oleh badan hukum. Iya, Dan kalau misalkan benar. ada ditipu oleh investor itu bahaya banget kan, karena kita nggak punya badan hukum sama sekali yang bisa membantu kita. Jadi untuk saat ini rantangin emang akan berbentuk PT. Cuman itu kita butuh struggle terlebih dahulu, kita harus nyari modal terutama untuk sampai 50 juta itu gitu sih Kak. Nah Kak, kalau boleh tahu ngomong-ngomong tentang pendapatan atau laba kotor atau disebut omset, boleh dong Kak kita tahu omsetnya tuh per bulan tuh berapa ya Kak kira-kira? Untuk rantangin sendiri omset itu kan dihitung dari sharing profit ya 10%. Jadi kalau misalkan ada mitra yang ngejual penjualannya gitu, terus kita ambil 10% dari mitra. Dan untuk omsetnya sendiri itu bisa kadang tinggi, kadang enggak gitu. Jadi tergantung penjualannya. Kayak misalkan bulan Februari kemarin itu sedikit banget omset kita, itu cuma ratusan ribu. Tapi pernah waktu itu bulan Desember kalau nggak salah ya, Desember atau Januari itu omsetnya bisa sampai 2 juta kayak gitu. Dan omset itu kan sebenarnya bisa dibilang lumayan banget karena kan rantangin ibaratnya sebagai penghubung aja ya, penghubung mitra dan juga konsumen gitu. Dan untuk per bulannya bisa dibilang rata-rata dari 500 sampai enggak dari 500, dari 300 sampai 2 juta sih untuk saat ini omsetnya. Lumayan berarti ya? Iya, berarti untuk ini memang tergantung dari mitra-mitranya juga Iya, ya? dari mitra-mitranya juga. Tapi kalau misalkan untuk solusinya untuk mungkin kuartal 1, misalkan kuartal 3 di tahun ini kita pengen ada peningkatan lebih. Nah itu dari rantangannya sendiri ini apakah ada program tertentu atau gimana? Oke, kalau untuk itu kan kita nggak bisa ya kayak maksa konsumen untuk beli di mitra kita gitu. Jadi kita lebih nekenin di marketingnya gitu, marketing dari sosial media, direktur kita mengandalkan konten marketing dari sosmed, terus juga dari partnership juga, karena dari Adlibs juga berpengaruh banget kalau misalkan kita udah mulai partner sama beberapa organisasi atau acara-acara gitu. Dan kadang juga kita tuh nggak ngandelin dari itu aja, kita juga kan tadi aku bilang kita juga ikut yang tadi tuh lomba-lomba dan sebagainya kayak gitu sih. Oke, ini asik banget ya teman-teman, ini ngobrol udah lama banget nih, nggak kerasa. Nah, terakhir nih Kak, dari kita tuh pengen nanya nih Kak, kira-kira harapan Kakak ini buat rantangin ke depannya itu apa sih Kak? Kita juga pengen tahu dong Kak. Nah, sekaligus buat teman-teman juga yang nonton, masukannya apa sih buat generasi muda yang pengen ngebangun atau ngerintis usaha itu kayak gimana? Kan tentu pasti setiap usaha, setiap bidangnya ada barrier to entry-nya, itu kan berbeda. Nah, dari Kakak ini saran masukannya itu seperti apa sih Kak? Oke, kalau dari aku saran, aku ngasih saran sebagai ini ya, untuk mahasiswa, terutama mahasiswa UNJ gitu. Karena di UNJ itu sudah banyak menyediakan beberapa program seperti ada PKM, PKIM, PMW, bahkan juga ada nanti IWDM, P2MW dan sebagainya. Kalau misalkan punya suatu gagasan atau inovasi, entah itu untuk dibisniskan atau non-profit, itu dijadikan sebuah ide aja gitu, karena diharapkan agar ide itu bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita, karena kan sebagai mahasiswa itu bukan cuma belajar untuk akademik kita sendiri ya, tapi ada kebermanfaatan dari ilmu yang kita punya gitu. Dan untuk gimana caranya untuk memulai bisnis, itu yang pertama harus berani ambil resiko dulu gitu. Kalau misalnya kita udah belum mulai tapi resikonya kan banyak kan, yang pasti kalau misalnya kita memulai sesuatu kan pasti ada resiko. Tapi kalau misalkan kita belum memulai tapi kita udah mikir resikonya gimana dan hasil kita kalah sama resiko itu bakal bikin kita nggak bakal berjalan gitu. Tapi kalau misalkan kita fokus ke progresnya dulu gimana, lalu kerja sama timnya itu gimana, itu akan mencapai visi dan misi dari perusahaan itu sendiri atau bisnis kita kayak gitu sih. Jadi harus berani ambil resiko kalau memulai sesuatu dan juga manfaatkan program-program yang ada di kampus, karena itu juga termasuk pendanaan juga ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang mencari modal tapi nggak punya modal terlebih dahulu, itu bisa cari dari program-program yang disediakan di kampus. Jadi kita harus berani mengambil resiko dan memanfaatkan program-program yang ada di kampus. Betul. Intinya.
Jadi nggak cuma terpaku bahwa oke nih pengen nyari modal ya, ajak temen deh gini ya. Terus karena kayak ngumpulin modal gitu kan nggak memungkinkan bener. kan, apalagi kalau kita mahasiswa, pengeluarannya juga maksudnya pemasukannya belum terlalu banyak gitu. Jadi ya udah manfaatin aja dari program dari Kemendikbud, dari kampus kayak gitu. Oke, terakhir nih Kak, tadi belum terjawab mungkin. Oke. Harapan Kakak buat Rantangin. Oh iya, apa sih? oke. Harapan aku untuk Rantangin semoga bisa makin sukses ke depannya, terutama dari penjualannya. Yang paling penting mitra-mitranya ini bisa tersebar di seluruh wilayah Jabodetabek. Jadi nggak cuma di Jaktim aja, walaupun Jaktim itu sebagai size marketnya, tapi diharapkan bisa meluas dan juga bisa ekspansi ke berbagai wilayah di seluruh Jabodetabek, dan kalau bisa di Indonesia nanti untuk beberapa tahun ke depan kalau sudah sukses. Amin. Semoga harapan kakak untuk Rantangin tercapai ya. Amin. Oke Kak, mungkin segitu dulu aja nih Kak podcast kita kali ini buat yang perdana. Aku juga mau minta maaf nih Kak kalau misalkan aku ada kesalahan kata atau kekurangan kata, juga teman aku juga. Terima kasih ya kak untuk Makasih banyak loh Kak udah mau diundang, udah mau datang, udah mau nyempetin waktu. Oke teman-teman buat yang nonton juga makasih banget udah nonton sampai akhir, dan kita juga tadi udah ngobrol banyak banget sama Kakak selaku CEO Rantangin sendiri. Mungkin dari podcast ini bisa jadiin buat masukan sendiri buat teman-teman, buat pembelajaran sendiri buat teman-teman yang mungkin pengen mulai usaha, yang pengen tahu lika-likunya perjuangannya gimana membangun usaha. Mungkin itu dulu, gini aja dulu podcast kita kali ini yang perdana. Sekian dan terima kasih. jangan lupa like, comment, and subscribe. Awkward moments. Nah, ngomong-ngomong, kakak hari ini puasa kak? Insya Allah puasa. Tadi sahur makan apa kak? Sahur tadi berapa ya? Oh, sayur. Aku makan sayur, ayam. Enggak. Biasanya gitu nih orang Indonesia. Begitu, enggak. Lu genit sih.